الصلاة والسلام عليك يا رسول Sunan Bonang. Mereka yang melacak jejak Sunan Bonang setidaknya akan mendapatkan 3 lokasi pemakaman, yang jika para juru kuncinya ditanggapi terlalu serius, tentu akan menjadi bingung, karena tiada cara untuk membuktikan kesahihannya. Kerancuan ini disebabkan antara lain karena sejak awal tidak terbedakan, mana yang makam dan mana yang petilasan, tempat para wali pernah tinggal, mengajar, atau sekadar lewat saja. Meski begitu, petilasan boleh dianggap tak kalah penting dengan makam, karena makam sebetulnya hanyalah tempat para beliau dikubur, sedangkan petilasan justru merupakan atmosfer lingkungan hidup seorang wali ratusan tahun silam. Apabila petilasan yang menjadi ukuran, maka jumlah lokasi yang terhubungkan dengan Sunan Bonang menjadi 4. Kisah 4 lokasi. Lokasi pertama, dan yang paling populer, adalah makam di belakang Masjid Agung Tuban. Barang siapa berkunjung ke sana akan melihat suatu kontras antara Masjid Agung Tuban yang arsitekturnya megah dan berwarna-warni itu, dengan astana Masjid Sunan Bonang di belakangnya yang sederhana. Di dekat astana masjid yang mungil itulah terletak makam Sunan Bonang. Untuk mencapai tempat itu kita harus menyusuri gang sempit di samping masjid besar, bagaikan perlambang atas keterpinggiran alam mistik dalam kehidupan pragmatik masa kini. Lokasi kedua adalah petilasan di sebuah bukit di pantai utara Jawa, antara Rembang dan Lasem, tempat yang dikenal sebagai Bonang, dan dari sanalah memang ternisbahkan nama Sang Sunan. Di kaki bukit itu konon juga terdapat makam Sunan Bonang, tanpa cungkup dan tanpa nisan, hanya tertandai oleh tanaman bunga melati. Namun atraksi utama justru di atas bukit, tempat terdapatnya batu yang digunakan sebagai alas untuk salat. Di batu itu terdapat jejak kaki Sunan Bonang, konon kesaktiannya membuat batu itu melesak. Situs ini berdampingan dengan makam Putri Cempot Campa, dan ini terjelaskan oleh cerita tutur bahwa Sunan Bonang adalah putra Sunan Ngampel Denta yang berasal dari Cempa tersebut. Sunan Bonang telah memindahkan makam Putri Darawati atau Andarawati yang merupakan maktuanya tersebut dari makam lama di Citrawulan, Bertari Jawa 1370 alias 1448 Masehi. Mungkin maksudnya di wilayah ibu kota Majapahit ke Karangkemuning, Bonang, tak dijelaskan kenapa. Namun keterangan ini muncul sebagai catatan kaki atas cerita tentang perampasan barang-barang berharga Demak ketika direbut Mataram, dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram 1974 karya Graf dan Pigeaud. Lokasi ketiga adalah makam Sunan Bonang di Tambak Kramat, Pulau Bawean. Terdapat 2 makam Sunan Bonang di tepi pantai, dan tiada cara untuk memastikan mana yang lebih masuk akal, meski untuk sekadar dikira sebagai makam Sunan Bonang. Salah satu makam memang tampak lebih terurus, karena dibuatkan rumah dan diberi kelambu, sedang makam satunya masih harus bersaing pengakuan dengan spekulasi lain bahwa itu sebenarnya makam seorang pelaut dari Sulawesi yang kapalnya karam di sekitar Bawean. Dengan begitu, sudah terdapat 3 situs yang disebut sebagai makam Sunan Bonang. Tentang makam di Bawean terdapat legenda yang bisa diikuti dari Islamisasi di Jawa, Wali Songo, penyebar Islam di Jawa, menurut penuturan Babat 2000, karya Ridin Sofwan, Wasit, dan Mundiri. Konon setelah Sunan Bonang wafat di Bawean, murid-muridnya di Tuban menghendaki agar Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, tetapi para santri di Bawean berpendapat sebaiknya dimakamkan di Bawean saja, mengingat lamanya perjalanan menyeberangi laut. Syah dan para penjaga jenazah di Bawean telah disirep, ditidurkan dengan mantra oleh mereka yang datang. Bawean telah disirep, ditidurkan dengan mantra oleh mereka yang datang malam hari dari Tuban. Dikisahkan betapa kuburan dibongkar. Versi lain, dalam misteri Syekh Siti Jenar, peranan Wali Songo dalam mengislamkan Tanah Jawa, 2004 karya Hasan Simon, jenazah masih di tengah ruangan dan jenazah dibawa berlayar ke Tuban malam itu juga, untuk dimakamkan di dekat astana Masjid Sunan Bonang. Meskipun begitu, menurut para santri Bawean, yang berhasil dibawa ke Tuban sebetulnya hanyalah salah satu kain kafan, sebaliknya menurut para santri Tuban, yang terkubur di Bawean juga hanyalah salah satu kain kafan. Lokasi keempat adalah sebuah tempat bernama Singkal di tepi Sungai Brantas di Kediri. Konon dari tempat itu, seperti dituturkan dalam Babat Kadiri,
Sunan Bonang melancarkan dakwah tetapi gagal mengislamkan Kediri. Ketika Laskar Belanda Jawa pada 1678 menyerang pasukan Trunajaya di daerah itu, mereka menemukan masjid yang digunakan sebagai gudang mesiu, seperti dilaporkan Antonio Hurt. Menurut Graf dan Pigeaud, adanya masjid yang cukup penting di Singkal pada abad ke-17 menyebabkan legenda yang mengisahkan tempat itu sebagai pusat propaganda agama Islam pada permulaan abad ke-16 menjadi agak lebih dapat dipercaya. Tentang babat Kadiri itu sendiri, yang disebutkan telah dibicarakan GWJ. Drewes, dianggap Graf dan Pigeaud sebagai kurang penting bagi sejarawan yang mencari peristiwa-peristiwa yang serba pasti. Meskipun Hasanusimon meragukan Sunan Bonang pernah pergi ke Bawean, berdasarkan faktor usia dan kesulitan perjalanan masa lalu, tersebutnya Sunan Bonang di berbagai tempat ini membenarkan penemuan Graf dan Pigeaud. Menurut cerita, Wali Lanang di Malaka memberikan tugas-tugas berbeda tetapi senada kepada kedua muridnya, santri Bonang pada umumnya harus menyebarkan, dan memang, kenyataannya kelak Sunan Bonang banyak menjelajahi daerah-daerah tetapi Raden Paku harus menetap di Giri dan tentang dia tidak diberitakan perjalanan-perjalanan jauh. Kedua sejarawan ini juga sama sekali tidak menghubungkan Sunan Bonang dengan Bawean. Siapakah Sunan Bonang? Berdasarkan cerita tutur dari berbagai sumber tersebutkan Sunan Bonang adalah putra Sunan Ngampel Denta dari istrinya yang bernama Nyai Ageng Manila, sumber lain menyebut Dewi Chandrawati, putri dari Majapahit dan kelak ia menjadi imam yang pertama di Masjid Demak. Diperkirakan lahir antara 1440 atau 1465, dan meninggal 1525. Masa pelajaran ditempuh di bawah ayahnya, dengan saudara seperguruan Raden Paku yang kelak menjadi Sunan Giri. Namanya sendiri adalah Makdum Ibrahim dan karena tidak pernah menikah, atau setidaknya tak berputra, ia juga disebut Sunan Wadat Anyakrawati. Konon ia dan Raden Paku bermaksud naik haji ke Mekah, dan sebelumnya berguru kepada Abdulisbar atau Dulislam di Pasai. Versi lain Wali Lanang, kali ini ayah Raden Paku, di Malaka tetapi yang kemudian diminta kembali ke Jawa oleh gurunya. Menurut Abdul Hadi WM dalam Sunan Bonang, perintis dan pendekar sastra suluk 1993, pada tahun 1503, setelah beberapa tahun jabatan imam masjid dipegangnya, dia berselisih paham dengan Sultan Demak dan meletakkan jabatan, lalu pindah ke Lasem. Di situ dia memilih desa Bonang sebagai tempat tinggalnya. Di Bonang dia mendirikan pesantren dan pesujudan tempat tafakur, sebelum akhirnya kembali ke kampung halamannya, Tuban. Sangat terkenal kisahnya sebagai wali yang memberikan Raden Sahid alias Brandal Lokajaya suatu pencerahan, sehingga kelak menjadi pendakwa sinkretik ulung bernama Sunan Kalijaga. Namun dalam serat Dermagandul yang baru ditulis tahun 1879, yang bersikap negatif terhadap para wali, seperti diteliti Dennis Lombard dalam Nusa Jawa, Silang Budaya II, Jaringan Asia, 1990, Sunan Bonang digambarkan sebagai tokoh kasar dan tidak tahu malu. Tentu saja ini bagian dari politik dongeng, yang sering bisa dilacak atas berbagai legenda, mengingat tokoh Sabdo Palon dan Naya Genggong dalam karya itu digambarkan menolak masuk Islam. Sementara itu, sejauh cerita yang menyebut Sunan Bonang sebagai putra Sunan Ngampel Denta bisa dipercaya, Sunan Bonang tentu tergolong keturunan orang Cham, tepatnya keturunan orang asing yang menyebarkan Islam di Jawa. Mungkinkah ini yang membuat orang berspekulasi bahwa nama Sunan Bonang berasal dari Limbunan bahkan juga Bongang atau Bong Bingnang, sementara Sunan Ngampel Denta tersebut sebagai Bong Swiho. Tentu maksudnya bahwa para wali ini adalah keturunan Tionghoa, seperti disebut tanpa argumentasi meyakinkan dalam Tuanku Rao, 1964 oleh Mangaraja Onggang Parlindungan maupun dalam Kalijaga, 1956 oleh Hadi Wijaja. Spekulasi ini hanya meyakinkan sejauh menyangkut Raden Patah, Sultan Demak yang pertama, seperti terbahas dalam Arus Cina Islam Jawa, bongkar sejarah atas peranan Tionghoa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara abad 15 dan 16 2003 karya Sumanto Al-Qurtubi. Tentang para wali, jangankan sebagai keturunan Tionghoa, sedangkan keberadaan mereka secara historik saja hanya bisa dibeberkan dengan spekulasi yang sangat hati-hati, melalui analisis teliti terhadap sumber-sumber yang nyaris merupakan dongeng. Para sejarawan lebih cenderung merujukkan cerita tentang ketionghoaan itu, untuk menafsir fakta keberadaan komunitas Muslim Tionghoa, yang sudah bertebaran di berbagai daerah pantai di Jawa Timur sejak abad ke-15. Hilda Sumantri dalam Majapahit Terracotta Art, 1997 misalnya menunjuk keramik, orang berturban, di antara keramik, orang Tartar, Tionghoa tertawa, maupun Tionghoa bertopi, yang menunjukkan ketertarikan para seniman keramik Majapahit kepada orang-orang asing.
termasuk Yan G beragama Muslim, di daerah pantai. Ini tentu saja mendukung teori Cina, sebagai salah satu teori tentang kedatangan Islam di Pulau Jawa, terutama melalui Tuban dan Gresik. Pengembara dari Tiongkok, Ma Huan, mencatat adanya Sinchun Kampung Baru, di Gresik yang berpenduduk 1.000 orang Tionghoa asal Guangdong dan Jiangsu. Sebegitu jauh, pelacakan atas keberadaan Sunan Ngampel Denta, yang disebut sebagai ayah Sunan Bonang, hanya terujuk kepada keberadaan bangsa Cham dan terdapatnya poros Jawa Timur Champa, dan kitab seperti Serat Dermagandul adalah bentuk perlawanan, kepercayaan lama setelah Islam menjadi dominan di Jawa pada abad ke-19. Tentang Kitab Bonang. Sarjana Belanda B. Skrieke menulis tesis Handboek van Bonang pada 1916, seperti mengandaikan bahwa manuskrip yang dibahasnya adalah karya atau ajaran Sunan Bonang. Sayang sekali bahwa penamaan Kitab Bonang itu tidak dianggap tepat, juga oleh Graaf dan Pigeaud, karena tidak ada bukti meyakinkan bahwa naskah itu memang ditulis oleh Sunan Bonang. Meski begitu, disetujui bahwa manuskrip tersebut memberi gambaran tentang ajaran Islam macam apa yang dominan didakwakan pada abad ke-16, jadi mungkin pula diajarkan seorang wali seperti Sunan Bonang, sebagai pengenalan pertama kepada orang-orang yang jika tidak memeluk agama Buddha atau Hindu, tentu memeluk kepercayaan sebelum agama besar yang manapun tiba di Jawa. Tesis Skrieke itu kemudian dikoreksi oleh Drewes, dan diberi terjemahan bahasa Inggris sebagai The Admonitions of Syekh Bari, 1969. Manuskrip yang dimaksud, seperti diuraikan Abdul Hadi W.M., rupanya terdiri dari sejumlah suluk, suatu genre dalam kesusastraan Jawa, Sunda, dan Madura yang memang muncul pertama kali abad ke-15 bersama penyebaran Islam. Bukan kebetulan agaknya, karena suluk berarti jalan kerohanian, isinya adalah ajaran-ajaran tasawuf. Dalam hal manuskrip terbincangkan ini, khususnya yang berjudul Suluk Ujil Koreksian Purbacaraka terhadap Skrieke yang menyebutnya Suluk Dulil, disebutkan Purbacaraka sebagai ajaran rahasia untuk orang-orang tertentu saja. Rahasia artinya tidak begitu saja bisa dipahami, seperti dapat diperiksa dari kutipan-kutipan berikut. Tak ada orang tahu di mana Mekah yang hakiki berada, sekalipun mereka melakukan perjalanan sejak muda hingga tua renta. Mereka tak akan sampai ke tujuan, kecuali apabila seseorang mempunyai bekal ilmu yang cukup, ia akan dapat sampai di Mekah dan malahan sesudah itu akan menjadi wali. Apabila seseorang sembahyang di sana, maka hanya ada ruangan untuk satu orang saja. Jika ada 2 atau 3 orang yang bersembahyang, maka ruangan itu juga akan cukup untuk 2-3 orang itu saja. Namun jika terdapat 10.000 orang bersembahyang di sana, maka Ka'bah dapat menampung mereka semua. Bahkan seandainya seluruh dunia akan dimasukkan ke sana, maka seluruh dunia akan tertampung juga. Teks seperti ini, disebutkan Abdul Hadi W.M. sebagai, kerap menimbulkan persoalan. Baik golongan kebatinan maupun ortodoks jarang dapat memberi tafsir yang sesuai dan bermanfaat terhadap hakikat ajaran para sufi. Manuskrip ini disalah tafsirkan Skrieke sebagai karya Sunan Bonang, kemungkinan besar karena tokoh bernama Sunan Bonang muncul dalam Suluk Ujil, sebagai guru tasawuf tokoh Ujil yang berarti cebol. Purbacaraka dalam Kepustakaan Jawa 1952, menduga karya itu ditulis oleh sastrawan Jawa yang menjadi murid sang wali. Sementara berdasarkan penelitiannya, menurut Drewes penulisnya adalah Syekh Bari dari Karang, daerah Banten. Terutama dalam suluk tersebut, unsur-unsur kerohanian Jawa klasik dan tasawuf Islam terpadukan. Kisahnya sendiri mewadahi gagasan zaman peralihan, Wujil, seorang terpelajar Majapahit yang meninggalkan agama Hindu dan beralih menjadi penganut Islam. Dengan demikian, meski dari sudut ilmu sejarah tidak bisa dipastikan bahwa Sunan Bonang yang menulis Suluk Ujil, dari manuskrip tersebut tergambarkan segi-segi wajh ekstase mistis, dan kasif tersingkapnya mata batin, yang akan membawa seseorang kepada kesadaran supralogis, atau bisa disebut dimensi mistik, yang layak diduga sebagai daya tarik bagi orang-orang Jawa abad ke-15 dan 16 untuk menerima Islam.